عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para thalabah, para jamaah, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas anugerah nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Pertama, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan serta kemampuan kita dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nafsu ini selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Ada sifat malas dalam diri kita, ada sifat bosan, sifat lalai, sifat capek, dan lain sebagainya. Dan pada intinya pasti kita akan mengalami itu semua. Kadang-kadang lagi males banget untuk ibadah, males banget berangkat ngaji, males banget sholat. Nah, itu sesuatu yang fitrah. Karena memang di dalam diri kita itu banyak dorongan-dorongan. Maka dikatakan wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid takassulan 'anil ta'ah wa tasahulan 'anil khairat. Ketika engkau merasakan atau melihat di dalam dirimu, wahai orang-orang yang ingin menuju Allah, takassulan 'anil ta'ah, sifat malas, watathaqulan, dan merasa berat di dalam melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan, maka fakudha ilaiha bisimatir roja, maka tuntunlah dirimu dengan tali pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyadhkura laha ma wa'adallahu bihi al-'amilina bi ta'atihi minal fawzi al-'azimi wan namimi al-muqimi, yaitu dengan berusahanya kita untuk selalu mengingat atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kepada orang-orang yang taat kepadanya, minal fawzil 'azim, bahwa orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, wan na'imil muqimi, dan kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi intinya menasehati diri kita sendiri itu penting, karena di dalam diri kita itu ada nafsu ammaratun bisu'i yang selalu mendorong dan mengajak diri kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ada dalam diri kita, maka ingatlah atas janji Allah, bagi orang-orang yang taat kepadanya dia akan mendapatkan al-fawz, keberuntungan,
orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama, bahkan Nabi sendiri memerintahkan kita untuk selalu berzikir. Zikir itu kan artinya mengingat, agar setiap kita mengalami yang namanya sifat malas, buru-buru, kita mengingat atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Zat yang Maha Esa. Ilahukum ilahu wahid. Ilahukum, Tuhan kalian, ilahun wahid, yaitu Tuhan yang satu. Itu arti dari ayat kursi. Ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gunanya kita selalu berzikir dalam rangka kita mengingatkan diri kita atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wa idza ahsanta min nafsika mailan ilal mukhalafati aw iltifatan ila sayyiati faruddaha anha bisautil khawf. Dan ketika kau merasakan di dalam dirimu ada kecondongan untuk bertolak belakang dengan perintah Allah, bahkan terjerumus kepada keburukan-keburukan, faruddaha, maka segeralah tolak itu semua bisautil khawf, yakni dengan cambuk sifat rasa khaufnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa atudzakiraha wa ta'idaha bima tawa'adallahu bihi man asahu min hawani wal bala'i wal hizzi wal nakali wal tardi wal hirmani wal sogari wal khusran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada intinya memberikan ancamannya kepada orang-orang yang tidak taat dan tunduk atas perintahnya dengan siksaan-siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Selalu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia, kadang-kadang lagi males, kadang-kadang lagi semangat, kadang-kadang lagi capek, lelah. Tapi itu semua harus kita kembalikan. Jangan sampai lelahnya kita, capeknya kita hanya terfokus kepada kepentingan duniawi saja, tapi usahakan ada nilai lebih, yakni balasan kita nanti di akhirat dengan lelahnya kita. Karena kata Nabi, al-ajru biqadri ta'ab, pahala kalian, upah kalian, balasan kalian tergantung lelahnya kalian. Kalau ingin mendapatkan upah, bayaran yang setimpal nanti di akhirat, maka berlelah-lelahlah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tulus, ikhlas di dalam mengerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita. Pada pembahasan yang lalu masih berkaitan dengan cara bagaimana menghadirkan kekhusyuan di dalam pelaksanaan sholat kita. Alasannya kenapa? Lintibai sawabis sholati bintibaihi, karena akan hilangnya pahala sholat disebabkan tidak adanya kekhusyuan di dalam sholat. Kama dallat alaihi al-ahadis as-sahihah, seperti halnya yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak yang menjelaskan
tentang permasalahan kekhusyuan. Di antaranya kami qaim, berapa banyak orang-orang yang sholat haddahu min sholatihi at-ta'ab wan nasbu, tidaklah bagian pahala dari sholatnya kecuali hanya capek dan lelah. Warwiya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan annahu qala kullu sholatin la yahdur biha al qalb, setiap sholat yang di dalam sholatnya tidak mampu menghadirkan hatinya, menghadirkan Allah di dalam hatinya, fahiya al-uqubat asra, maka sholat tersebut mendapatkan siksa itu lebih cepat, bukan dapat pahala. Ya, fahiya ilal uqubah, kepada siksaan. Uqubah itu artinya siksaan. Asra itu lebih cepat. Lebih cepat orang tersebut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, man arafa man ala yamini, barang siapa yang sholat dia mengetahui orang yang ada di sebelah kanannya, wasyamalihi, dan di sebelah kirinya, muta'ammidan, dan dia sengaja melirik, melihat, baca-baca tulisan yang ada di baju, ya, wa huwa fis shalah, dan dia dalam keadaan sholat, maka fala sholata lahu, maka orang tersebut hakikatnya dihukumi orang yang tidak sedang sholat. Lagi sholat dia baca tulisan di baju, sarung mereknya Wadimor, Atlas, dendangan tulisan-tulisan kaligrafi dia baca, maka dikatakan para sholat lahu, orang tersebut hakikatnya dihukumi orang yang sedang tidak sholat. Berarti tidak dapat apa-apa karena tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Ya, bahkan dikatakan innal abda la yusalli as-shalah la yuntabu lahu, ya, wa inna yuntabil abdi min sholatihi ma aqala minha, sesungguhnya seorang hamba melaksanakan sholat dan yang dicatat dari sholatnya dari apa yang dia angan-angankan. Ya berarti kalau kita sedang mengangan-anganin dunia, ya apa nanti dapat dunia saja tanpa mendapatkan nilai tadabbur dari bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat kita. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekhusyuan ini. Di antaranya lagi hadis, ya, Nabi Muhammad SAW, al-kalam al-ghaflah, ucapan yang disertai dengan kelalaian. Kita kan sholat lagi bicara tuh, berkomunikasi sama Allah dengan bacaan-bacaan sholat kita. Laisa bimunajatin al-batatah, itu bukan dinamakan orang yang sedang bermunajat secara pasti. Ya, orang sholat itu sedang bermunajat kepada Allah dengan bacaannya. Tapi ketika dia baca di dalam sholat dalam keadaan ghaflah, mulutnya baca, pikirannya tak kemana, ya, maka laisa bimunajatin al-batatah, orang tersebut hakikatnya bukan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengindikasikan bahwa khusyuk di dalam sholat itu sangatlah penting. Bahkan sebagian ulama, diantaranya Al-Imamul Ghazali, menjelaskan bahwa al-khusyuk syartun min sihhatis sholat, bahwa khusyuk itu bagian daripada syarat sahnya sholat. Berdasarkan mana? Ada dalilnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimis sholat lidikri, dirikanlah sholat karena untuk mengingatku. Namanya mengingat berarti dia harus betul-betul fokus khusyuk kepada Allah. Maka orang yang ketika sholat tidak mengingat Allah, berarti dia bukan sholat. Ada perintah Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah sholat karena untuk mengingat
Karena orang yang sholat tidak mengingat Allah berarti bukan sholat, maka sholatnya menurut Imam Ghazali tidak dikatakan sah. Ya, ini berat bagi kita orang-orang awam, maka kita mengikuti pendapat dari ulama-ulama mazhab. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan hanya kesunahan tetapi bisa menghilangkan dari pahala sholat kita. Makanya berusaha untuk khusyuk menghadirkan Allah di dalam hati kita. Di antaranya lagi pada pembahasan kita yang kemarin adalah wa mimma yahsulu al-khusyu', dan di antara hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan adalah istihdaru annahu baina yadaya malakil muluk, bahwa kita betul-betul menghadirkan diri kita bahwa kita sedang berada di hadapan sang pemilik kerajaan, baik kerajaan langit maupun kerajaan bumi, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mana Allah adalah zat yang mengetahui kepada hal-hal yang tersembunyi maupun hal-hal yang nampak. Apa yang ada dalam hati kita Allah Maha tahu, apa yang kita ucapkan Allah Maha tahu. Yakinilah ketika Anda sedang sholat, Anda sedang berhadapan dengan zat yang Maha mengetahui, zat yang menguasai segala-galanya. Ya, wa yunajihi wa annaba rubbama tajalli alaihi bil qari adamil qiyami mukir biyadihi faradta alaihi salatahu. Dan sesungguhnya Allah harus betul-betul meyakini, andaikan Allah hadir secara nyata di hadapan kita, sedangkan kita ya tidak fokus di dalam beribadah kepada Allah, niscaya sholat kita tidak akan diterima. Ya gambarannya kayak kita lagi ngadep bos, laporan, cerenges, ya ada pada depan nama bos, mukanya ke sono, ngomongnya kemana, mukanya madep. Ini pelek, kamu bos itu pelek, nanti diajak ngobrol malah cerenges, diajak ngobrol kagaknya nyambung, diajak ngobrol malah peleng-peleng yang ada ditamparin. Bayangkan seperti itu. Andaikan Allah hadir betul-betul di depan kita, kemudian kita berbicara, berkomunikasi dengan Allah, tapi tidak fokus, perasaan kita bagaimana? Nah, kalau kita gambarkan seperti itu, ya, agar betul-betul bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita. Wa qala Sayyid Al-Qutbi Al-Arif Billah Muhammad Al-Bakri As-Sata, berkata Sayyid Al-Qutub Al-Arif Billah Muhammad Sata radhiyallahu anhu, inna mimma yurisul khusyu', di antara dari hal-hal yang mewariskan kekhusyuan adalah italatul ruku'i was sujud, berusaha untuk memperpanjang di dalam ruku dan sujud. Intinya apa? Usahakan hal-hal yang sunnah itu kita bawa di dalam sholat agar fokus dengan bacaan itu, ya, dipanjangkan sujudnya. Wa tadabburi Qur'anin ay ta'ammul ma'aniha, di antaranya lagi yang bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam sholat adalah tadabbur. Apa tadabbur? Merenungi makna-makna dari bacaan-bacaan Al-Quran dan juga pikiran-pikiran yang kita baca di dalam sholat. Karena berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kalian semua hai orang-orang munafik tidak memahami daripada Al-Quran, berusaha merenungi kandungan makna dari bacaan yang kita baca, dari kalimat-kalimat Al-Quran dan juga pikiran-pikiran. Wali an-nabihi yakmalu maksudul khusyuk, karena dengan seperti itu
berusahanya kita merenungi, menghayati dari makna-makna bacaan salat kita, akan sempurna tujuan dari salat kita, yakni menghadirkan kekhusyuan dan Allah di dalam hati kita. Hakikat makna dari ibadah kita dapatkan, ya. Kemudian wa tadabburi dzikir qiyasan al qiraah wa sunnah idamatul nadhari mahalli sujudi. Dan juga diantara yang mendatangkan daripada kekhusyuan adalah berusahanya untuk selalu, ya, memfokuskan pandangan Anda dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam ila mahali sujudi, pada tempat sujud di dalam sholat, illa kecuali ketika membaca dua kalimat syahadat, tempatnya ketika mengucapkan illallah, palingkan pandangan Anda kepada telunjuk, ya. Ini diantara mendatangkan kekhusyuan lagi adalah fokuskan pandangan Anda pada satu titik. Mana? Tempat sujud, ya. Melek lihatlah dari keakrabil khusyuk, karena dengan seperti itu akan betul-betul mendatangkan kekhusyuan walau a'ma, walaupun orang tersebut dalam keadaan buta, tetap memfokuskan pandangannya pada satu titik, yaitu tempat sujudnya. Wa in kana indal Ka'bah, walaupun ketika dia sholat di depan Ka'bah, lagi umroh, lagi haji, ya, sholat di depan Ka'bah, walaupun di depan Ka'bah, jangan kalau lihat ke Ka'bah. Karena kalau lihat ke Ka'bah malah nggak fokus, takjub melihat ini, fokus pada satu titik tempat sujud Anda. Walaupun Anda sholat di depan Ka'bah, walau fi dzulmah, walaupun Anda sholat di tempat yang gelap. Makanya metode cara menghipnotis orang itu lihat satu titik. Untuk Anda itu pakai jam, langsung tidur, karena dia akan terfokus pada satu titik, membayangkan satu titik, khusyuk. Begitu dengan kita melihat tempat sujud kita pada satu titik, kita fokus membaca, fokus merenungi kandungan-kandungan ayat-ayat yang kita baca, tikiran-tikiran yang kita baca, maka akan hilanglah semua yang ada di sekitar kita. Pandangan kita, fokus kita hanya kepada Allah, ya. Kita tidak memandang orang yang ada di kanan kita, orang yang ada di kiri kita, depan kita, belakang kita, semua hampa kosong, yang ada hanya Allah. Maka orang yang sudah bisa mampu menghadirkan kekhusyuan, sholat dimanapun gak akan merasa terganggu, mau rame, berisik, karena dia sudah fokus pada satu titik Allah. Karena semuanya hakikatnya tidak ada. Kan kita ini hakikatnya semua gak ada. Dari gak ada menjadi ada. Dari ada akhirnya gak ada lagi. Diadakan oleh yang ada, Allah. Yang ada hanya Allah. Lalu ketika orang-orang betul khusyuk dalam sholatnya, dia menghadirkan Allah, maka semuanya akan fana, hilang di hadapannya, yang ada hanya Allah. Itulah hakikat dari ma'rifatullah, memaknai ibadah dia dengan sebenar-benarnya. Kalau kita sholat masih memikirkan urusan dunia kita, masih lirik kanan, lirik kiri, masih melihat depan, melihat samping dan lain sebagainya, ya. Kemudian au fi salatil janazah, atau di dalam salat jenazah, tetap pandangkan, fokuskan pandangan Anda ke tempat sujud, ya. Na'am as-sunnah ayyaksira nadhuru ala musabbahati inda rabbiha bit tasyahud di khabarin sahihin biya, kecuali disunahkan memfokuskan pandangan Anda kepada driji telunjuk Anda ketika mengangkat driji telunjuk
fit tasyahud, di dalam tasyahud, li khabarin shahihin, karena hal tersebut berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yukrahu taghmidu ainaihi illam yakhaf dararan, dan tidak makruh hukumnya taghmid. Apa taghmid? Memerang, memejamkan ya kedua mata dari orang yang sholat apabila dia tidak mengkhawatirkan doror, bahaya. Kalau takut dengan bahaya melek, sholat lagi kondisi perang, sholat di tengah hutan, takutnya ada macan, ular. Nah, kalau merem bagi sholat, atau dimakan macan, ya. Jadi sholat ambil memeramkan, menghijabkan mata, bagaimana kalau satu hukumnya? Nggak apa-apa, ya. Misalkan melek nggak bisa konsentrasi, yang merem nggak apa-apa, ya. Melek takutnya pandangannya terganggu melihat sono dan kemari, merem nggak apa-apa, fokuskan pada satu titik. Hayati daripada bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat dari mulai takbiratul ihram. Jadi sholat dengan memejamkan mata itu tidak apa-apa, ya. Yukrahu lil musalli ad-dzakar wa ghairuhu tarku syai'in min sunanis shalah, bahwa hukumnya makruh bagi orang yang sholat, baik laki-laki maupun perempuan, meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnah di dalam sholat. Jadi makruh. Yang namanya makruh itu enggak disukai, ya. Yang namanya makruh itu dibenci. Maka hukumnya makruh bagi orang yang meninggalkan hal-hal yang sunnah di dalam sholat. Wa qala sayyiduna wa fi umumihi nadharun. Nah, sebagian ulama mengatakan tentang keumuman sunnah, ya sunnah itu kan bermacam-macam, ada sunnah ab'ad, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terdapat perbedaan ulama. Walladhi yattajihu takhsisu bima warada fi nahyun aw khilafun fil wujub. Sedangkan pendapat yang kuat adalah kemakruhan di dalam meninggalkan sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat adalah sunnah-sunnah yang di situ ada larangan dan ada yang mewajibkan. Ya, itu kalau ditinggalkan makruhnya. Seperti kunut ini ada riwayat hadis, ya, maka ditinggalkan makruh. Lebih baik dikerjakan. Baca surat, nah, itu ada perintah, ada yang mengatakan wajib, maka kalau ditinggalkan makruh, ya. Jadi sunnah-sunnah yang sifatnya ada larangan dan ada yang mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya wajib. Wa sunnah dzikrun wa du'a'un siran akibaha. Ini dan disunahkan, ya, setelah kita selesai sholat nih. Ini kan udah selesai dari pembahasan rukun sholat, ya, udah salam, udah selesai. Setelah sholat ngapain? Ya, di sini jelaskan wa sunnah, dan disunahkan zikrun, untuk berzikir, wa du'aun, dan membaca doa, akibaha, setelah sholat, ya, limun faridin, baik bagi orang yang sholat sendiri, wa makmumin, dan juga bagi makmum, wa imamin, dan juga bagi imam. Anal maksud minha aula min bari. Nah, sedangkan pikiran dan doa-doa yang maksud itu berarti yang datang dari Nabi itu lebih utama dibaca min bari daripada yang tidak datang dari Nabi. Doa, ya kan, doa bebas, doa minta kaya, doa minta bini dua, ya, bebas, ya. Tapi dengan pikiran dan doa yang diajarkan dari Nabi itu lebih utama. Mana bacaannya? Wa kasirun, dan itu banyak. Jadi kunatokil hasanatu, ya, kami di sini hanya meringkas sedikit daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Supaya lebih jelas lagi, buka kitab Al-Adhkar Al-Imam Nawawi, itu menghimpun tentang doa-doa kitab Al-Adhkar daripada Al-Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi. Maka yang bagi ayat tania bihi limazidin bi barakatihi wa duhurin wala badrajat istijabah bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam, untuk betul-betul terfokus kepada doa pikiran dan doa yang diajarkan kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keberkahan karena mengikuti Nabi. Yang pertama, wa duhuri wala badrajat istijabatihi bi barakatihi, dan akan lebih cepat untuk dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin dalika, dan diantaranya tadi adalah apa pikirannya? Astagfirullah sebanyak salasan 3 kali, istighfar 3 kali. Dan di sini kita lakukan. Habis selesai sholat, jangan lupa istighfar 3. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Kenapa? Di antara hikmah istighfar, habis sholat baca istighfar, mengistighfari sholat kita. Karena sholat kita jauh dari kekhusyuan. Lagi sholat ingatnya kerjaan, lagi sholat ingatnya makanan. Kita sholat dalam keadaan lalai, maka kelalaian kita istighfarkan, minta ampun kepada Allah karena sholat kita belum bisa maksimal dengan sempurna. Astagfirullah. Biasanya kan orang istighfar itu habis membuat dosa, akhirnya habis sholat istighfar. Ya karena sholatnya gak khusyuk. Nabi ngajarin, ya, sholat kita di istighfarin, kata Nabi sebanyak 3 kali habis istighfar, doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u radda li wa la yanfa'u jaddu minkal jadd. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah al-mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. Subhana man la ya'lamu qudrahu wa yurah la yablughul wasibuna sibatah. Nah, panjang. Nah, ini kita ringkas, ya, dia tidak terlalu panjang. Nah, itu udah cukup tuh. Yang setiap hari kita lazimi, itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bacaan tadi, summa subhanallah salasan wa salasina, membaca subhanallah sebanyak 33 kali, walhamdulillah sebanyak 33 kali, wa Allahu akbar sebanyak 33 kali, wa qala tamamul mi'ah disempurnakan menjadi 100, ya, dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah 3 kali, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan biar hitungannya 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Makanya tasbih jumlah hitungannya ada 100. Itu tadi 100-nya, ya, disempurnakan dengan kalimat tauhid. Baru setelah itu supaya tahu badalika, baru setelah itu berdoa dengan doa bil jawabi al kamilah, dengan doa jawab yang sempurna yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya
Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa zaimi maghfiratik wassalamah min kulli ismin wal ghanimah min kulli barrin min kulli birrin wal fawz bil jannah wan najati minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azal wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fasal wa an ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala. Ada doa-doa yang kita hafal ya. Ini doa yang biasa anak baca itu doa yang dijazahkan dari guru ya. Jadi doa juga ada mata rantainya, ada sanad keilmuan doa gitu. Mata rantai itu penting. Mata rantai itu apa sih? Sanad, hubungan keilmuan, hubungan doa, hubungan zikir dengan guru. Dari guru ya ke guru, ke guru, ke guru, ke guru. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Kenapa? Karena dengan kita memandang orang yang mulia, guru kita memandang wajah gurunya mandang gurunya lagi mandang gurunya mandang gurunya sampai dengan sahibus syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita pernah memandang wajah orang yang pernah memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara mata rantai. Begitu juga pikiran, begitu juga doa, keilmuan sambung menyambung sampai dengan sahibul ilmi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan man sabaha, barang siapa man sabaha aliman, barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, faqad sabahani, maka sungguh dia telah berjabat tangan denganku. Kita berjabat tangan dengan ulama, cium tangan ulama, hakikatnya kita mencium tangan Nabi Muhammad. Karena mereka pernah mencium tangan gurunya cium tangan gurunya cium tangan gurunya, sampai dengan mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam periwayatan hadis begitu, Pak. Jadi sahabat itu kalau meriwayatkan hadis melihat bagaimana Nabi ketika meriwayatkan hadis tangannya sampai seperti ini, sahabat pun sampai seperti ini. Tasbih Nabi meriwayatkan hadis sambil menggenggamkan tangan sahabatnya, maka sahabatnya pun meriwayatkan hadis ke tabi'in dengan sambil megang tangannya. Turun. Jadi pengijazahan itu sesuai dengan apa yang dijazahkan dari pemilik ijazah. Keilmuan dia seperti itu, sampai ke bawah kan seperti itu. Di dalam hadis mu'an'an ya, Nabi meriwayatkan sambil tersenyum tabassuman. Sahabat juga mengikuti ketika Nabi menyampaikan hadis ini sambil tersenyum, aku juga menyampaikan sambil tersenyum, begitu seterusnya. Itu namanya meriwayatkan sesuai dengan periwayatan awalnya ya. Jadi doa, usahakan doa yang betul-betul diajarkan oleh guru. Jadi dari ada ketersambungan. Jadi doa-doa Yasin nanti ya nggak masalah ya, baik bagus artinya, tapi lebih utama doa yang dipanjatkan oleh doa guru-guru kita, yang diajarkan guru-guru kita sampai dengan pemilik doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian qala an-Nawawi bil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, wa rawaina fi kitab Ibnu Nasai, kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibnu Nasai an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi Muhammad idza qada salatahu, ketika Nabi menyelesaikan salatnya, masaha wajahu biyadihi yumna, beliau mengusap wajahnya dengan tangan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ucap wajah dengan tangan kanan. Summa qala, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim
Allahumma adhib anil hamad wal azan. Allahumma adhib, ya Allah hilangkanlah dariku alham, kesedihan, wal hazan, dan kesusahan. Habis sholat selesai, usap tangan kanan ke wajah sambil berdoa, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya Allah hilangkanlah kesedihan dan kesusahan dalam hidupku. Tuh minta ya, dengan habis sholat ngusap wajah sambil doa, jangan ngusap doang, ini ngusap doang ya, ucap doang sambil doa, ya Allah hilangkanlah kesedihan, kesusahan dalam hidupku. Itu bahasa Indonesia nggak apa-apa kalau Nabi pakai bahasa Arab ya. Itu dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah ngusap wajah ya. Kemudian lagi ya, wasunnah imam, dan disunahkan bagi imam ya al-jahr ya, untuk mengeraskan daripada bacaan zikir dan doa lita'limil hadirina, karena ingin mengajarkan dari jamaah yang hadir. Jadi nggak apa-apa. Memang ada riwayat Nabi yang menjelaskan bahwa berzikir itu jangan keras-keras, ada. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Amamah, dari sahabat Abi Amamah qala qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat doa asma, ya Rasulullah, doa di mana, kapan yang doa itu didengar oleh Allah. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan doa itu, atau di waktu-waktu kapan doa itu diijabah oleh Allah? Ay aqrabu ila ijabah. Qala, berkata Nabi, jawful lail, yang pertama pada pertengahan malam, yang kedua wa duhur sholatil maktubah, setelah sholat 5 waktu ya. Di tempat-tempat di mana doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawa al-Syekhani, dan meriwayatkan Imam Bukhari Muslim an Musa an Abi Musa, dari sahabat Abi Musa qala, berkata, kunna ma'an Nabi, kami ketika bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kunna idza asyrafna ala wadi, dan ketika kami sedang naik ke satu lembah, kalau bahasa kitanya ke bukit ya, halalna wa kabbarna wa rafa'at aswatana, dan kami bertahlil dan kami bertakbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika naik lembah nih bersama Nabi, sahabat, karena di Arab kan zaman dulu itu masih banyak lembah-lembah. Kata sahabat, kami ketika bersama Nabi menyelusuri lembah, kemudian ketika kami naik ke satu bukit, kami bertakbir, kami bertahlil, irtafa'at, dengan kami mengeraskan suara, teriak-teriak ya. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya nas, wahai umat manusia, irfa'u ala aswatikum, pelankan, standarkan suara-suara kalian, kasihanilah diri kalian, fa innakum la yad'una asamma wala ghaiban, karena kalian sedang berdoa kepada zat yang tidak tuli dan tidak gaib. Nggak usah berlebih-lebih, karena kita tidak berdoa kepada zat yang tidak tuli dan gaib. Allah Maha Mendengar. Tapi sebagai ulama boleh ya, tujuannya apa? Untuk menghadirkan gitu loh, bukan karena Allah itu budak umat kita mengeraskan suara, tapi berusaha untuk memfokuskan pikiran kita dengan kita agak mengeraskan suara biar terfokus pada pikiran. Biasanya kalau zikir dengan adanya suara ini kan bisa terfokus, itu nggak apa-apa ya. Jadi memang ada riwayat
hadis Nabi Muhammad SAW yang Nabi memerintahkan sahabatnya untuk menstandarkan di dalam berzikir dan berdoa. Kata Nabi, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, yang Allah itu gak tuli, dan zat yang tidak gaib, Allah itu hadir. Allah selalu memperhatikan kita. Maka kasihanilah diri kalian, jangan kalian berdoa dengan meninggikan suara. Tapi kalau bagi imam dalam rangka ditaklimil hadirina, mengajarkan jamaah yang ada di dalam cara berzikir dan berdoa, itu diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Ya, illa ayyakuna imaman yuridu ayyuta'allima bihi minhum, kecuali bagi imam yang menghendaki untuk mengajarkannya imam, fayajhar, maka keraskanlah suaranya, hatta yara'annahu, sehingga dia meyakini bahwa dirinya qad tu'allima minhu, bahwa dia dalam rangka mengajarkan orang-orang jamaah yang hadir. Nah ini ya, fa inna Allah ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di dalam sholat kalian, wala tukhafit, dan janganlah kalian melirihkan suara kalian di dalam sholat. Berarti kan tengah-tengah. Kalau wirid kan biar tengah-tengah, keras aja karena ada mic-nya. Kalau keras itu kan teriak ya, yang namanya keras jari itu namanya teriak. Enggak teriak-teriak juga tidak terlalu pelan, sedang-sedang aja ya, atau tengah-tengah. Hidup tuh tengah-tengah enak ya, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, tengah-tengah ya. Karena ahli sunnah wal jamaah itu tengah, yakni Allahu a'lamu bid-du'a ay la tajhar hatta yusmi'a ghairak, yakni janganlah engkau mengeraskan suaramu, ukurannya hatta tusmi'a ghairak, sehingga orang yang ada di sekitarmu bisa mendengarkan. Wala tukhaffid hatta la tusmi'a nafsak, janganlah engkau melirihkan suaramu sehingga dirimu sendiri tidak mendengarkan. Nah, itu batasannya, berarti tengah-tengah di dalam kita berzikir dan juga berdoa di dalam sholat. Nah ini penting ya, agar apa yang kita lakukan ini betul-betul ada landasan dalil daripada hukum ya yang kita amalkan selama ini. Warwayna fi kitab Umar bin Khattab, dan diriwayatkan di dalam kitabnya Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, inna doa, sesungguhnya doa mauqufun itu akan terhenti, mauquf bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, ngambang. Kalau bahasa kitanya mauquf itu di antara langit dan bumi, la yas'adu, doa tersebut tidak akan naik kepada Allah, tidak akan diterima, minhu syai'un, dari doa-doa tersebut, hatta yusalliya ala nabiyyika, sehingga doa tersebut diiringi dengan sholawat kepada Nabi. Makanya kalau mau doa jangan lupa muji Allah, sholawat Nabi, ditutup dengan muji Allah, sholawat Nabi, agar doa kita itu gak ngambang ya. Kalau yang ngambang-ngambang kan baru dikali ya, nggak enak yang ngambang. Nah itu ya, jangan langsung doa, tapi awali dengan puji kepada Allah, sholawat kepada Nabi, baru kita. Tadi itu diajarin ya. Nah, nanti ada juga ajaran doa dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang intinya adalah apa yang kita lakukan selama ini yang diajarkan orang tua kita, leluhur-leluhur kita, dari zikir bareng-bareng, tahlilan ya, semuanya itu ada landasan hukumnya ya. Cuma kita tidak mau berusaha mencari landasan hukumnya. Kenapa orang mati terus dibagi-bagi duit, lagi nyolatin,
Ya, itu hakikatnya membayar fidyah. Fidyah dari puasa dan sholat orang yang meninggal. Karena sebagian ulama dari Syafi'i sunnah ya dianjurkan bagi orang yang meninggal dunia dan dia punya utang sholat. Potongan kayak kita kan banyak utang sholatnya. Potongannya babi kita banyak utang sholatnya. Ambil separuh berfidyah sholat. Satu sholatan satu mud itu 5 ons. Ya, nah itu orang dulu ngajarin begitu, tapi kayak pakai dalilnya langsung aja lagi sholat bagi-bagi duit 10.000 atau bagi beras buat berfidyah si mayit biar nanti di kuburan gak tergantung amalnya. Dari sholat yang dia tinggalkan udah dibayarkan fidyah, kan pernah dibahas itu. Orang mati meninggalkan sholat belum dikodok sholatnya, apakah boleh dikodok dan difidyah? Boleh, anaknya mengkodok atas nama orang tuanya atau bayar fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud dari sholat yang ditinggalkan. Puasa juga begitu. Nah, orang kita nggak dikasih dalilnya, udah meninggal beli beras sekarang bagi-bagi. Kan begitu. Ada satu hukumnya yang mudah-mudahan ya semuanya bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Nabi malam tanah Nabi alina alladhi yang fawada fakina fakih ahlana wa qarabatin lana bidina wa ahli kudri wa zakara bi wahbina bikum limatar tabi kaulan wa bilan kurama wa nusukil mula halalan daima wa akhillan kaula man akhda bil khair wa nubba kula syarabana wa sunnil lana kula su'ud wa akira bil damikal uyin waqti ana rabbana kula diyun qabla ta'tiyana rasulun wa sunata wa syaitan. Wassalatu baita usul biswaba mainal haqidana wal mababi kitabilna syishifa wal alihi wa musuraba wa ala sahbil masabil kuraba mahdina bihuda wa jalna iman syaitul tamulat walina waliyam siwak wala tajalna iman khalaq wa amrak wa asukuha sunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula iman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi illa alladhi rabbina basmul Allahumma Fatahiyatu biassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.